Halo Mbak Kiki dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafna Darmawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dengan NIM 14106-20042 dengan nomor presensi 29. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Komunikasi Pemasaran Digital lewat Media Sosial TikTok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam mini skripsi ini akan terdapat 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Pada bab pertama akan dimulai dengan latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Jadi pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama kurang lebih 3 tahun membuat komunikasi antar masyarakat berubah dengan drastis. Dari yang awalnya kita bertatapan langsung, tapi karena adanya pandemi, interaksi yang dilakukan lebih berfokus pada teknologi media elektronik seperti telepon. Sebenarnya penggunaan media elektronik sudah dituntut untuk dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya pandemi ini, untuk mempermudah dan membantu meringankan aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi satu dengan yang lain. Penggunaan media elektronik sebenarnya juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang kian meningkat, khususnya pada era industri 4.0. Penggunaan media elektronik ini memunculkan media baru. Menurut Maxwell, media baru adalah seperangkat teknologi baru seperti kabel dan satelit, miniaturasi, penyimpanan, pencarian informasi, penyajian gambar dengan kombinasi gambar dan grafik, serta pengendalian komputer yang dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu bagian dari media baru adalah media sosial. Media sosial adalah seperangkat aplikasi berbasis internet yang berlandaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Berdasarkan data dari We Are Social, masyarakat Indonesia pada masa kini sudah banyak yang menggunakan sosial media. Terbukti pada Januari 2022, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 277 juta orang dan meningkat 12,35% dari tahun 2021. Media sosial sendiri dapat dimanfaatkan sebagai banyak hal, seperti mencari informasi, media hiburan, media komunikasi, dan lain sebagainya. Salah satu manfaat media sosial yang mungkin kita rasakan adalah sebagai media promosi. Manfaat media sosial sebagai media promosi dianggap efektif karena promosi lewat media sosial tidak mengeluarkan biaya apapun. Ada beberapa media sosial yang berkembang dan digandrungi oleh masyarakat Indonesia seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Salah satu media sosial yang sangat digandrungi adalah TikTok. TikTok dilansir dari website resmi www.tiktok.com. TikTok adalah salah satu media sosial yang menyebarkan konten berupa video berdurasi pendek. TikTok sendiri telah diunduh sebanyak 500 juta kali di Google Play Store. Pada masa pandemi, kepopuleran TikTok mulai melejit selama masa pandemi. Padahal, TikTok pada tahun 2018 sempat diblokir oleh Kominfo. Namun, sekarang kehadiran TikTok di Indonesia menjadi tren baru dan menjadi budaya populer yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kemelejitan dan kesuksesan TikTok sendiri pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan kecepatan arus informasi yang ada pada masa kini. Selain itu, TikTok sendiri menyasar seluruh kalangan dan golongan masyarakat tanpa terbatas kelas sosial, sehingga dampak yang dihasilkan pun semakin besar. Salah satu fitur pemasaran yang ada pada TikTok adalah live shopping. Pada penelitian yang dilakukan pada marketplace dan e-commerce, dipercaya live shopping mampu meningkatkan kampanye pemasaran. Kelebihan live shopping sendiri adalah pemasaran menggunakan live shopping dapat memberikan informasi produk yang jelas kepada konsumen. Selain itu, live shopping juga dapat meningkatkan minat pembelian. Strategi pemasaran live shopping sendiri dapat memberikan sebuah pengalaman berbelanja yang lebih menarik karena pembeli dapat melihat fitur-fitur secara langsung dalam live streaming dan bukan hanya melihat dari deskripsi produk yang belum jelas kualitasnya. Berdasarkan uraian tadi, saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana pemanfaatan media baru TikTok sebagai media pemasaran digital, khususnya dalam fitur live shopping. Selanjutnya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi fokus penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang yang tadi diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian dalam penelitian ini adalah
bagaimana komunikasi pemasaran digital lewat media sosial TikTok. Lalu, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi pemasaran digital lewat media sosial TikTok. Lalu, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat akademik untuk sivitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya perkembangan media baru. Lalu manfaat praktis terdapat dua. Yang pertama, untuk pelaku usaha, yaitu penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para pelaku usaha sebagai pertimbangan dan sebagai informasi dalam memasarkan produknya di media sosial, khususnya TikTok. Lalu untuk praktisi komunikasi, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi praktisi komunikasi, khususnya praktisi komunikasi di bidang komunikasi pemasaran dan media baru. Selanjutnya adalah konsep. Jadi konsep yang digunakan untuk menaungi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi pemasaran. Lalu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah media baru. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Menurut Smith, komunikasi pemasaran adalah bisnis yang menggunakan komunikasi dalam menggerakkan produk dari produsen kepada konsumen. Dalam pemasaran, dikenal istilah bauran pemasaran yang terdiri dari 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Nah, dalam bauran pemasaran, komunikasi diperlukan dalam hal promosi. Terdapat 12 bauran komunikasi dalam menunjang komunikasi pemasaran, yaitu penjualan, periklanan, promosi, pemasaran langsung, publisitas dan public relations, sponsorship, pameran, pengemasan, merchandising, internet, word of mouth, dan identitas korporat. Dalam penelitian ini, bauran komunikasi yang paling berperan adalah internet. Internet adalah jaringan internasional dari komputer yang memungkinkan untuk dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangannya kini, kehadiran pasar siber seperti marketplace berkembang dengan pesat sehingga dapat menggeser pasar konvensional. Internet memungkinkan para praktisi pemasaran untuk dapat memasarkan produknya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan seperti riset, membangun database, pelayanan konsumen, pengembangan produk, komunikasi internal, mengurangi biaya, distribusi, menjual, dan mempromosikan produk. Selanjutnya adalah media baru. Istilah media baru sendiri memiliki makna pada medium yang bernuansa digital, terkoneksi, dan interaktif. Institusi media berbasis digital, pengembangan media analog, dan menawarkan progres dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan menggunakan media baru, komunikasi antar manusia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Manusia bisa saling berbagi ucapan selamat pada hari-hari tertentu, dan dapat juga melakukan amplifikasi pesan dengan kehadiran emoticon dalam instant messaging application. Amplifikasi pesan ini dapat mengkompresi ruang dan waktu sehingga muncul amplifikasi emosi. Beberapa manfaat dari kebauran media adalah melakukan proses komunikasi yang berbasis pada keaktifan pengguna, melakukan proses komunikasi yang memperhatikan karakteristik sebuah medium atau aplikasi, dan yang ketiga adalah melakukan proses komunikasi yang tersegmentasi dan serempak ke masyarakat. Selanjutnya adalah media sosial. Media sosial adalah layanan-layanan berbasis web yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk membangun profil publik atau semi-publik dalam sebuah sistem terkoneksi, menampilkan daftar teman individu, dan menelusuri akun-akun lainnya. Dalam hal ini, sosial media menjadi kanal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Hal ini dikarenakan pola kehidupan masyarakat yang lebih berubah dari konvensional menjadi serba digital. Oleh karena itu, menurut Fang, penting bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin untuk dapat mempertahankan pelanggannya. Selanjutnya adalah kajian literatur. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Chris Wardana Bayudewa dan Lina Ayu Safitri dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Industri Kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus akun TikTok Java Foodie. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akun TikTok Java Foodie mempromosikan kuliner-kuliner Yogyakarta dengan menggunakan metode storytelling,
sehingga isi pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Hal ini menjadi efektif pula dengan dibalur komedi dan background music yang tren di TikTok, sehingga dapat menggait 74.200 pengguna, disukai 10.300 pengguna, dan dibagikan sebanyak 138 kali. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yani Sri Mulyani, Taufik Wibisono, dan Agung Baitul Hikmah dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok untuk Pemasaran Bisnis Digital sebagai Media Promosi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa toko @rnf_creation telah memanfaatkan media sosial yaitu Instagram dan TikTok, dan hal tersebut meningkatkan brand awareness dan pengikut media sosial. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat mencakup banyak orang untuk dapat melihat produk yang dijual. Terakhir, media sosial dapat meningkatkan pendapatan per bulan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ita Suryani Liliana, Muhammad Handar, dan Ratnasari Eka Suci dengan judul penelitian Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi bagi Radio 93.9 FM. Penelitian ini menyimpulkan Radio 93,9 FM menggunakan media sosial sebagai alat promosi untuk program-programnya. Dalam mempromosikan programnya, Radio 93,9 FM dengan memberikan informasi yang lengkap tentang program on-air atau off-air Radio 93,9 FM. Selain itu, media sosial Radio 93,9 FM digunakan sebagai media penyampaian aspirasi para pendengar Radio 93,9 FM. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mira Feranita, Lukmanul Hakim, Alma Malik, Sugianto Iksan dengan judul Pemanfaatan Pemasaran melalui Media Sosial oleh UMKM di Era Pandemi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM banyak yang menggunakan media sosial untuk dapat bersaing, khususnya di masa pandemi COVID-19. Penggunaan media sosial seperti Instagram menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh UMKM. Namun, dalam pemanfaatan media sosial mendapatkan beberapa kendala, seperti kendala sumber daya manusia dan akses internet. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Cindy Srihayati dan Rati Hasanah Sudrajat dengan judul penelitian Pemanfaatan TikTok sebagai platform digital marketing dalam upaya peningkatan brand awareness butik Aishable. Penelitian ini menyimpulkan bahwa butik Aishable menggunakan media TikTok untuk media promosinya dan meningkatkan brand awareness. Konten yang dibuat oleh butik Aishable memaksimalkan fitur TikTok yang tersedia hingga membuat kontennya masuk ke For You page atau FYP sehingga banyak dilihat oleh penonton. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ita Suryani dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015. Studi Sosial Media Marketing pada Twitter, Kemenparekraf RI, dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial sudah menjadi salah satu gelombang ekonomi yang baru, di mana media sosial dijadikan sebagai media promosi. Pemanfaatan media sosial dapat memperkenalkan produk seperti potensi pada wisata Indonesia karena dapat menjalin komunikasi dengan publik yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eni Leonita dan Miswardi Jalinus dengan judul Peran Media Sosial dalam Upaya Promosi Kesehatan, Tinjauan Literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi akan promosi kesehatan yang besar dan lebih mudah menyentuh sasaran. Penggunaan media sosial juga dapat meningkatkan pemahaman dan memberi dukungan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat dan membuat informasi yang lebih berkualitas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nureni dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi, Studi Deskriptif Happy Go Lucky House. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial dianggap sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk media promosi karena kepraktisan dan memberikan manfaat pada penjualan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan oleh Resti Sri Elwani dan Firman Kurniawan dengan judul Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial digunakan oleh BKKBN sebagai media pemasaran sosial program generasi berencana. Media sosial digunakan untuk menjangkau kaum remaja yang pada masa kini sangat dekat dengan media sosial. Konten yang dibuat di media sosial pun dibuat menyesuaikan kehidupan remaja untuk dapat menjangkau dan menarik perhatian remaja. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh jurista Carla Lonto, Alceleni Tumbel, dan Raymond Kawet dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Promosi bagi Pengembangan Pemasaran Wisata Danau Lino di Kota Tomohon.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial digunakan sebagai media promosi wisata Danau Lino. Hal ini juga didukung oleh harga tiket masuk yang relatif murah dan tempatnya yang asri, jauh dari polusi, dan banyak spot foto yang instagramable. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pengunjung Danau Lino, banyak yang mengetahui tempat wisata tersebut lewat media sosial, sehingga promosi media sosial menjadi sangat tepat. Ada beberapa persamaan dan perbedaan penelitian yang tadi saya sebutkan dengan persamaan penelitian ini. Pada penelitian pertama, kedua, dan kelima, tidak memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan pada variabel yang diteliti dan kesamaan aplikasi yang dijadikan objek penelitian. Sementara pada penelitian yang ketiga, keempat, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10 memiliki perbedaan, yaitu perbedaan pemanfaatan media yang digunakan. Namun masih memiliki persamaan, yaitu kesamaan variabel yang akan diteliti, yaitu media sosial. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah paradigma yang memandang sebuah realitas sosial merupakan sesuatu yang dibentuk melalui interaksi dengan manusia lain dan melalui sejarah dan norma sosial yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Pengertian ini dikutip dari buku Creswell. Mengapa penelitian ini menggunakan paradigma ini? Karena jika kita melihat judul dari penelitian ini, yaitu pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media pemasaran digital dalam bentuk live shopping, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempelajari tentang bagaimana pemanfaatan media sosial dari awalnya digunakan hanya sebagai media komunikasi, sekarang menjadi salah satu media promosi dan pemasaran. Perkembangan ini tentulah merupakan sebuah perjalanan historis dan pergeseran budaya dalam dunia bisnis yang memunculkan media promosi baru dalam industri bisnis. Sehingga, menurut peneliti sangat tepat jika penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menjelaskan perubahan dan perkembangan pada masyarakat yang menyebabkan manfaat media sosial menjadi berkembang. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah aktivitas yang telah disituasikan yang menempatkan peneliti dalam dunia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti objek sebagaimana adanya dan mencoba untuk menafsirkan fenomena yang diberi makna oleh manusia. Pengertian ini dikutip oleh dari buku Creswell. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Fenomenologi menurut Creswell adalah pendekatan yang mencari tahu arti dari fenomena yang dirasakan langsung oleh orang banyak. Pendekatan ini menjelaskan apa yang dimiliki oleh partisipan secara umum untuk menggeneralisasi sebuah fenomena. Fenomenologi fokus pada bagaimana masyarakat mengalami sebuah pengalaman menurut Van der Stoep dan Johnston. Mengapa penelitian ini menggunakan metode fenomenologi? Karena pendekatan fenomenologi dapat menjelaskan fenomena pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media pemasaran digital dalam fitur live shopping yang marak digunakan oleh pelaku bisnis sebagai media pemasaran yang baru. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Menurut Uma Sekarang dan Roger Bogie, ada dua teknik penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Menurut Sekarang dan Bogie, purposive sampling adalah suatu cara penarikan informan di mana peneliti telah menentukan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Wawancara, menurut Sekarang dan Bogie, adalah sebuah percakapan yang terarah dan memiliki tujuan tertentu antara dua orang atau lebih. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau wawancara yang dilakukan dengan susunan pertanyaan yang jelas dan sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Observasi, menurut Sekarang dan Bogie, adalah metode pengumpulan data dengan melihat, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan sebuah kebiasaan, aksi, atau peristiwa. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi tidak terkontrol, atau salah satu jenis observasi di mana fenomena yang terjadi di lapangan
adalah sebagaimana mestinya atau tidak dibuat-buat. Keputusan penggunaan wawancara dan observasi dalam penelitian ini dikarenakan pentingnya mendapatkan data primer untuk menguji fenomena yang terjadi di masyarakat secara nyata supaya dapat memberikan hasil yang faktual dan umum. Selanjutnya adalah metode pengukuran data. Pertama ada keabsahan data. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa hal untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi data. Menurut Denzin dan Lincoln, triangulasi data mengacu pada kombinasi sumber daya yang berbeda yang diperiksa pada waktu, tempat, dan orang yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan data secara vertikal dan horizontal, diskusi dengan kolega, penguatan kajian dengan memanfaatkan bahan referensi sebagai tambahan informasi, dan melakukan member check atau melakukan pengecekan ulang pada hasil penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah tes yang dilakukan untuk mencari tahu ketetatan pengukuran dan ukuran. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas sering disebut sebagai konfirmabilitas yang berkaitan dengan masalah kebenaran penelitian, di mana sesuatu itu objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan pendapat dan penemuan orang. Proses konfirmabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan yang pertama mencatat selengkap mungkin hasil wawancara dan observasi sebagai data mentah. Yang kedua, menyusun hasil analisis dengan cara menyusun data mentah yang kemudian dirangkum atau disusun kembali dalam bentuk deskripsi. Yang ketiga, membuat lampiran atau kesimpulan sebagai hasil sintesis data. Dan yang keempat, melaporkan seluruh proses penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menurut Creswell adalah A. Menjelaskan pengalaman personal dengan fenomena yang diteliti. Yang kedua, mengembangkan pernyataan-pernyataan yang general. Yang ketiga, memilih pernyataan-pernyataan yang signifikan dan mengkategorisasikan ke dalam kelompok informasi yang lebih luas. Yang keempat, menuliskan deskripsi tentang apa yang dilakukan partisipan dalam penelitian dengan fenomena. Yang kelima, menuliskan deskripsi tentang bagaimana pengalaman yang diteliti terjadi. Dan yang terakhir, menggabungkan deskripsi menjadi sebuah deskripsi hasil dari penelitian. Lalu, ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal inti penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana media sosial, khususnya TikTok, dimanfaatkan sebagai media pemasaran digital. Penelitian ini tidak membahas apa yang perlu diperhatikan untuk membuat konten pemasaran digital yang baik, atau bagaimana teknik pemasaran digital yang dapat menarik konsumen. Selain itu, penelitian ini terbatas pada manfaat media sosial itu sendiri. Penelitian ini tidak menjelaskan fungsi lain dari media sosial selain media pemasaran digital. Lalu, penelitian ini memiliki kelemahan dalam segi teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dijelaskan pada bab 2, adalah media baru. Penelitian ini tidak menggambarkan media baru secara keseluruhan, namun hanya terbatas pada media sosial. Selain itu, penelitian ini tidak dapat menggambarkan manfaat dari seluruh media sosial yang ada dari segi pemasaran digital, sehingga tidak dapat membandingkan pemanfaatan media sosial yang lain sebagai pemasaran digital. Sekian presentasi dari mini skripsi saya. Terima kasih telah mendengarkan.